nomor induk mahasiswa E1Q019056 dari kelas C semester 5. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kalor, yang mana kalor merupakan materi kelas 11. Untuk lebih memahami apa itu kalor, mari kita simak video selanjutnya. Pada materi kalor kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama, ada pengertian kalor. Kedua, peristiwa yang berhubungan dengan kalor. Tiga, prinsip kerja kalorimeter. Empat, perpindahan kalor. Dan yang kelima, contoh soal dari kalor. Yang pertama, ada pengertian kalor. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kalor? Ya, benar sekali. Kalor merupakan energi dalam bentuk panas yang dapat mengalami perpindahan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Besarnya kalor dapat dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q sama dengan kalor, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Kemudian ada besaran-besaran pada kalor. Yang pertama ada kalor jenis. Kalor jenis yakni perbandingan antara kapasitas panas dengan massa benda atau banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 kg zat. Yang mana persamaan rumus dari kalor jenis yakni C sama dengan Q per M kali delta T. Kemudian yang kedua ada kalor lebur. Kalor lebur yakni banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud padat menjadi cair pada titik leburnya, yang mana persamaan rumusnya yakni Q sama dengan M kali Lb. Kemudian ada kalor lidih. Kalor lidih yakni banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi uap pada titik didihnya, yang mana persamaannya yakni Q sama dengan M kali Lu. Kemudian ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar 1 derajat Celcius. Secara matematis, kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan persamaan C sama dengan Q per delta T. Kemudian ada peristiwa yang berhubungan dengan kalor. Yang pertama ada asas Black. Asas Black menyatakan kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Asas Black secara matematis dinyatakan dengan persamaan berikut. Q lepas sama dengan Q terima, W listrik sama dengan Q, P kali T sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian yang kedua ada pemuaian. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran baik panjang, luas maupun volume suatu zat. Pemuaian terjadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Pemuaian yang pertama yakni pada zat padat. Jika suatu zat padat dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian yang meliputi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Yang mana persamaan untuk muai panjang yakni L sama dengan L0 kali 1 plus alpha kali delta T. Kemudian untuk mencari perubahan panjangnya yakni P0 kali alpha kali delta T. Kemudian jika diketahui perubahan panjang yakni L sama dengan L0 plus delta L. Kemudian untuk muai luas yakni A sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Kemudian untuk mencari perubahan luas yakni A0 kali beta kali delta T. Kemudian jika diketahui perubahan luas yakni A sama dengan A0 plus delta A. Kemudian untuk muai volume, P sama dengan P0 kali 1 plus gamma kali delta T. Kemudian untuk perubahan volume yakni P0 kali gamma kali delta T. Kemudian jika diketahui perubahan volume yakni P sama dengan P0 plus delta P. Kemudian pemuaian yang kedua yakni pada zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair hanya pemuaian volume, yang mana persamaan rumusnya yakni P sama dengan P0 kali 1 plus gamma kali delta T. Kemudian untuk perubahan volume yakni P0 kali gamma kali delta T. Kemudian jika diketahui perubahan volume yakni P sama dengan P0 plus delta P. Kemudian yang ketiga yakni pemuaian pada zat gas. Pemuaian yang dialami oleh zat gas adalah pemuaian volume sama seperti zat cair, yang mana persamaan rumusnya yakni P sama dengan P0 kali 1 plus gamma kali delta T. Kemudian untuk perubahan volume yakni P0 kali gamma kali delta T. Kemudian jika diketahui perubahan volume yakni rumusnya P sama dengan P0 plus delta P. Kemudian prinsip kerja kalorimeter.
Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan besarnya energi kalor suatu zat. Prinsip kerja kalorimeter didasarkan pada asas Black, yaitu campuran antara benda berbeda suhu akan mengakibatkan transfer kalor. Benda bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sedangkan benda bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Kemudian perpindahan kalor. Perpindahan kalor atau perpindahan panas yakni terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat merambat dengan 3 cara, yakni konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Yang pertama ada konduksi. Konduksi yakni perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Yang mana persamaan rumus konduksi yakni H sama dengan Q per T atau H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi yakni perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai perpindahan partikel-partikel perantaranya, yang mana persamaan rumusnya yakni H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi yakni perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau tanpa melalui zat perantara, yang mana persamaan rumusnya yakni W sama dengan sigma kali T pangkat 4, atau bisa juga dengan H sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma A kali T pangkat 4. Kemudian contoh soal dari kalor. Suatu zat bermassa 3 kg membutuhkan kalor sebanyak 9,45 kJ untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius. Tentukan kalor jenis tersebut. Diketahui massa benda yakni 3 kg dan kalornya sebanyak 9,45 kJ yang diubah menjadi 9.450 Joule. Kemudian perubahan suhunya yakni T akhir 90 derajat Celcius dikurangi dengan suhu awal yakni 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Maka rumus yang digunakan yakni kalor jenis, yang mana persamaannya yakni C sama dengan Q per M kali delta T. Q sama dengan 9.450 Joule per 3 kali 70 sama dengan 45 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi kalor jenis zat tersebut adalah 45 Joule per kilogram derajat Celcius. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tentang kalor ini bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.